kamu fotografer, videografer, dan desainer Indonesia? Ini saatnya tunjukkan karya terbaikmu. Indonesia Footwear Creative Competition atau IFCC adalah kompetisi kreatif di industri alas kaki berskala nasional yang mendorong potensi desainer alas kaki Indonesia dalam menciptakan karya orisinal serta mengenalkan industri alas kaki lokal kepada masyarakat melalui visual menarik. The Competition. Kompetisi fotografi menangkap visual produk sepatu dari awal hingga akhir proses pengerjaan secara menarik. Kompetisi videografi menyajikan cerita terbaik di balik merek sepatu IKM. Kompetisi footwear design meningkatkan kualitas desain dan fungsi sepatu agar berdaya saing global. Dapatkan hadiah uang tunai, workshop and development, serta fasilitas HKI senilai total 120 juta rupiah. Dapatkan juga kesempatan untuk berkolaborasi dengan media, brand lokal, dan industri manufaktur. IFCC mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen kepada Indonesia sebagai sumber inspirasi dalam berkarya dan bereksplorasi. Apa itu hashtag Indonesia Melangkah? Ini adalah gerakan yang melibatkan pelaku usaha alas kaki dari hulu hingga hilir yang membuat masyarakat bangga pada produk lokal. Gerakan hashtag Indonesia Melangkah terintegrasi dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia dan hashtag semuanya ada di sini dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mendukung produk dan penjualan IKM melalui teknologi digital. IFCC adalah kesempatan para desainer menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Apakah kamu pemenang selanjutnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terus kita juga mau menyapa dulu narasumber kita hari ini ada Mas Mikael. Halo Mas Mikael. Halo, halo. Halo. Dan juga ada Mas Ari Ramadan. Mana nih Mas Ari Ramadan? Mas Ari Ramadan. Halo Mas, udah bergabung ya? Oke, thank you. Nah, ini jadi Mas Mikael dan Mas Ari Ramadan ini, sebentar. Kalau Mas Mikael itu adalah lead designer gitu. Kalau Mas Ari Ramadan ini adalah dari Villa Indonesia gitu. Nanti mungkin boleh memperkenalkan sendiri juga sih profilnya gitu ya. Dan yang pasti teman-teman ini adalah teman-teman dari Footwear Forum gitu. Dan hari ini spesial banget hari awal atau online class pembuka dari keseluruhan rangkaian online class yang Indonesia Footwear Creative Competition adakan untuk teman-teman. Tema hari ini kita akan buka dengan membahas langsung tentang tema IFCC 2021 nih. Teman-teman sudah tahu kalau temanya memang Indonesia Melangkah gitu. Tapi temanya itu apa sih maksudnya, ke arah mana sih teman-teman akan bikin desain, tantangan seperti apa sih yang nanti akan diberikan ke teman-teman ini untuk menciptakan desain seperti apa begitu. Nah nanti kita akan bahas itu dan kemudian nanti juga akan diberikan beberapa tips and trick tentang proses desain dari teman-teman Footwear Forum juga begitu. Oke langsung saja kalau begitu Mas Mikael silahkan. Mungkin memperkenalkan diri dulu sedikit. Nama saya Mikael. Saya footwear designer dari Blik. Jadi kalau tahu sepatu lari Blik saya salah satu desainernya. Dan biasanya sih saya di situ nggak cuma sepatu lari sih, tapi lebih banyaknya tentang sepatu basket. Ini Mbak Alifta sudah merasakan sepatunya langsung. Nah, jadi langsung aja masuk nih. Jadi hari ini tuh saya khususnya sama Ari bakal sharing lah atau berbagi juga tentang tema yang sudah ditentukan juga dari tim BPP dan kita memberi tambahan untuk bantuan juga sih untuk pesertanya, jadinya mau dibawa kemana arah desainnya nanti. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Alifta, tema besar dari FCC ini adalah Indonesia Melangkah. Jadi mungkin campaign dari tahun lalu juga ya Mbak, campaign dari akhir tahun kemarin ya. Nah, akhirnya dilanjutkan di
kompetisi tahun ini, yaitu tentang mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen untuk menghasilkan karya terbaik bagi Indonesia. Nah, dari tema besar ini dan deskripsi yang sudah disampaikan dari tim BPP, tim Footwear Forum coba ngasih subtema atau subkategori lagi untuk memberi clue atau bantuan untuk si peserta ini, misalkan untuk mencari inspirasi atau mencari ide baru dan gimana nantinya bisa menerjemahkan itu ke dalam sebuah produk. Nah, dari situ kita kasih ada 5 subtema ini. Di situ ada arti Indonesia menurutmu, terus ada local resources, ada eksperimental, ada habit, dan ada fenomena. Nah, 5 subtema ini akan kita coba jelasin lagi, coba kasih sedikit penjelasan untuk gimana nanti kalian bisa menentukan tema atau konsep produk kalian kayak seperti apa. Dan nanti ini juga bukan jadi sebuah patokan fix sih. Ini cuma akan jadi alat bantu untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian pernah ikutin event Inktober dari Footwear Forum dari tahun-tahun sebelumnya, kita selalu suka ngasih subtema harian yang itu tuh untuk membantu kalian mencari ide. Jadi bukan menjadi penilaian utama, tapi itu menjadi alat untuk kalian mencari inspirasinya. Nah, yang pertama itu arti Indonesia untukmu. Nah, kalau dari kita itu jadi memberikan ada value apa sih, persepsi apa atau sudut pandang apa yang kalian punya terhadap Indonesia, terhadap bangsa ini, negara ini. Bisa berdasarkan apa yang kalian lihat, kalian rasakan, atau kalian pikirkan. Jadi ini semacam jadi kayak mungkin apa yang kalian percaya sih terhadap bangsa ini, apa yang kalian pernah pikirkan, atau jatuhnya mungkin ada sedikit tentang ideologinya, mungkin walaupun bukan ideologi yang gimana ya, cuman kalian suka Indonesia tuh kayak gini loh menurut gue. Kalau kalian ketemu orang luar atau ditanya Indonesia tuh apa sih, Indonesia tuh seperti apa, ya, mungkin kalian punya pemikiran sendiri tentang itu. Mungkin kalian bisa ceritain tentang pariwisatanya, yang mungkin ya udah terkenal gitu untuk semua orang. Kayak misalkan orang di luar taunya Bali gitu, bukan Indonesia. Nah, itu kayak gitu mungkin bisa jadi peluang kalian untuk mencari apalagi yang bisa dijelaskan untuk kalau orang tanya Indonesia itu apa, kalian bisa memberikan persepsi lain mungkin. Atau mungkin dari sisi alamnya. Atau mungkin yang paling sering kita lihat ya makanan ya sih. Kayaknya seru juga gitu kalau kalian restoran atau rumah makan Padang itu jadi konsep sepatu tuh gimana sih? Dengan piring-piring yang menumpuk atau gimana? Nah, jadi di arti Indonesia ini tuh coba menekankan dari sisi tentang storytelling-nya, gimana kalian mau menceritakan persepsi kalian, value kalian tentang Indonesia itu di sini seperti apa gitu. Bisa nggak kalian, sebelum kalian memulai mendesain, bisa nggak kalian menulis dulu dalam satu paragraf atau beberapa kalimat Indonesia itu apa? Terus dari paragraf atau kalimat itu coba kalian visualisasikan dalam sebuah gambar atau nanti dijelasin lagi sih, nanti prosesnya ada di Ari, nanti dijelasin lagi. Itu akan jadi challenge atau tantangan yang seru sih sebenarnya untuk melihat itu. Dari sisi kami nanti kurator dan penjuri. Nah, next ke tema selanjutnya itu, subtema selanjutnya itu tentang local resources. Nah, jadi subtema kedua ini, jadi sumber daya yang ada di Indonesia, jadi nggak cuma tentang bahannya, atau tentang apa yang sering kita lihat kan itu, misalnya pakai bahan printing batik lagi, atau jadi bukan cuma tentang visual apa yang bisa diaplikasikan ke produk, tapi misalkan material yang belum pernah diolah atau proses-proses atau teknologi atau apapun itu, kayak misalkan dari sisi manusianya banyak pengrajin
pengrajin di Indonesia itu kan nggak cuma tentang pengrajin batiknya atau pengrajin sepatunya, mungkin ada pengrajin dari industri lain, pengrajin mebel kah, furniture, atau pengrajin metal. Bisa nggak sih kalian aplikasikan itu dalam produk ini? Nah, di situ coba apa ya, selama itu dapat memberikan nilai tambah atau kegunaan lebih. Ini misalkan ya, material-material eco-friendly yang sekarang mungkin jadi secara tren sedang naik ke arahnya ke sini, karena banyak produk-produk yang ternyata life cycle-nya tidak terlalu panjang, jadi sampah atau seperti apa, jadi sehingga butuh material atau produk yang mungkin cepat terdegradasi, jadi nggak menimbun jadi sampah. Namun di situ juga mungkin sampah bisa jadi resource yang baru lagi. Ini misalkan kalau kalian tahu di Instagram namanya Putri Samboda ini, dia bikin dari sampah-sampah packaging makanan, dia jadiin baju lagi atau jadiin produk fashion lainnya. Nah, yang ketiga nih, salah satu yang pernah kolaborasi juga dengan forum itu dari sepatu Kimin. Mungkin kalau secara kasar kelihatannya, oh ini tentang material lagi, tentang eco-friendly lagi. Tapi sebenarnya yang dia angkat itu dari sisi lainnya tentang si pengrajinnya, tentang si yang pengrajinnya itu seorang penyandang kusta yang tidak dipercaya lah untuk masuk dalam sebuah komunitas atau kelompok bermasyarakat. Jadi di situ pengrajinnya coba menghasilkan karya yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Salah satunya melalui kolaborasi ini dengan Brodo dan Prabu. Sebenarnya ada satu lagi dengan Pana. Nah, jadi sebenarnya local resources ini mencoba untuk mengangkat atau membantu kalian untuk gimana kalian mencari sisi inovasi di produk atau di konsep produk yang kalian mau ajukan nanti untuk lomba ini. Ketiga, untuk subtema ketiga di sini ada tentang local culture eksperimental. Jadi culture atau budaya itu kan sebenarnya kalau dicari ya di kita googling atau cari di arti-arti di kamus atau itu ya, budaya itu ya cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bisa diwariskan atau diteruskan atau dilanjutkan lah. Kayak budaya ini kan nggak cuma melulu tentang daerah tertentu, tapi memang dilihatnya dari sekelompok orang. Jadi orang karena ada tentang budaya kerja, budaya di kantor seperti apa, atau tentang budaya di lingkungan tertentu, di komunitas tertentu, hal-hal yang terus diturunkan atau dilanjutkan ya oleh kelompok tersebut. Nah, ini ada salah satu project sebenarnya dari project teman saya di satu kampus. Nah, dia itu waktu itu ada project ikut lomba packaging untuk Asia, dan ini saya lupa dia juara atau enggak waktu itu di Jepang. Dan ini dia coba mengaplikasikan aktivitas memetik daun teh di dalam produk packaging. Nah, waktu itu dia mengaplikasikan proses memetik daun teh itu, diaplikasikan di packagingnya. Jadi waktu kita ngambil si teh celupnya ini, waktu kita angkat tuh serasa kayak lagi metik daun tehnya. Jadi di situ coba ngasih experience lebih ke penggunanya untuk produk. Jadi ini salah satu yang bisa kita aplikasikan misalnya dari culture, dari sehari-hari yang bisa atau yang sudah dilakukan di lingkungan kita kah, atau di daerah asal kita, bisa nggak sih kita aplikasikan itu ke produk. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh, cuman bukan tentang culture ya, tapi lebih tentang experience, gimana kita ngasih experience orang membuat sepatu sendiri gitu.
Ini ada brand dari luar namanya Sneaker Kit. Dia coba memberikan experience. Dia udah ngasih nih part-part sepatunya, udah ada sole-nya, tali sepatunya, insole-nya. Dia udah ngasih pola juga, ngasih material upper-nya. Kita udah tinggal assembling sendiri aja, tinggal jahit, udah ada instruksinya, ada arahannya. Akhirnya serasa kita bikin produk sepatu sendiri. Jadi di lokal culture eksperimental ini coba mengangkat gimana kita mengimplementasikan experience atau pengalaman terhadap suatu aktivitas di dalam produk ini. Ini contohnya masih banyak lagi, bisa kalian cari lagi sebenarnya gimana sih, kayak ada beberapa produk yang kalau kalian misalkan sobek bagian dalamnya kelihatan ternyata ada material lain lagi, ada warna lain lagi itu yang sudah banyak dipakai. Terus selanjutnya itu ada tentang habit. Nah, habitnya sebenarnya seperti yang kalian mungkin udah ngerti juga lah, ini sebuah kebiasaan, sebuah perilaku dilakukan berulang kali udah sampai jadi rutinitas. Mungkin bisa jadi secara sadar atau tidak sadar, nah kalian udah tiap hari ya kita lakuin aja. Misalkan mungkin 80% atau 90% dari kita bangun pagi, yang pertama kita lakuin paling mungkin langsung ngecek HP, ada apa ya hari ini, atau ada update apa, notifikasi apa. Itu sadar tidak sadar ya, kadang kita ngelakuin itu. Di sini yang saya mau kasih contohnya, karena adanya pandemi ini, kita jadi setiap hari itu pasti kita selalu pakai atau bawa masker itu. Jadi masker itu udah jadi outfit kita yang wajib kita pakai, kita gunakan, selalu kita ambil pagi hari sebelum kita berangkat kerja atau pergi kemana. Masker itu udah pasti jadi bagian dari apa yang kita bawa sehari-hari. Nah, dari itu nih, dari masker ini, karena kalau kita googling atau kita nge-search lagi di Instagram tuh muncul banyak varian masker, mungkin dari bentuknya, materialnya, bahkan sampai ada aksesoris-aksesorisnya juga untuk menunjang si produk masker ini. Selain itu, ada salah satu juga nih yang produk yang dari habit keseharian itu akhirnya jadi apa ya, berefek juga ke produk sepatu nih, salah satunya produk sepatu lari. Ini dari Adidas Ultraboost waktu itu. Ya, tujuan utamanya dibuat waktu itu untuk sepatu lari performance, jadi untuk beneran lari serius. Cuman ternyata dari market melihatnya ini kayak sesuatu yang baru yang bisa dipakai buat sehari-hari, justru buat nyaman untuk sehari-hari. Maka dari situ banyak juga jadinya melihatnya itu produk sepatu lari jadi produk yang harus multifungsi, jadi nggak cuma untuk bisa lari, tapi bisa untuk dipakai untuk keseharian, untuk kerja, untuk jalan-jalan. Nah, ini konsep ini salah satu yang banyak dipakai di lomba di mungkin 1 tahun atau 2 tahun terakhir lah. Kalau kita lihat di setiap ada lomba IFSC, kita lihat pasti ada peserta yang mengajukan konsep ini. Ya, sepatu ini multifungsi nih, bisa buat untuk kerja, bisa untuk menerjang hujan atau apapun itu. Walaupun kalau kalian kita lihat juga di Indonesia kan suka dengan produk yang satu produk bisa buat semua. Itu memang juga dilihat juga dari daya belinya juga harga yang cocok mungkin segitu. Jadi produk ini harus bisa menunjang untuk beberapa aktivitas. Nah, makanya dari itu ntar di waktu di presentasi hari nanti juga akan dikasih lihat kenapa alasan-alasan ada harga tertentu atau produk ini harus multifungsi atau enggak, nanti akan disampaikan di hari. Nah, jadi sebenarnya dari habit itu akhirnya kebiasaan ini sebenarnya menghasilkan atau ingin mencoba mendorong para peserta untuk melihat ada opportunity apa sih, ada peluang baru apa dari kebiasaan yang baru ini. Mungkin kalian bisa melihat celahnya
mungkin ada produk sepatu atau produk experience apa yang baru di produk sepatu ini karena dari kebiasaan. Akhirnya nyampe di subtema terakhir nih, ada fenomena. Fenomena ini mungkin singkatnya ya sebuah kejadian atau fakta yang terlihat atau yang dirasakan. Jadi mungkin kita seringnya dengar kata fenomena ini entah fenomena alam atau fenomena goib. Jadi ya ini bukan tentang itu ya. Jadi fenomena ini fenomena yang benar-benar bisa terkait dengan keseharian kita atau hal-hal yang kita lihat bisa dari sosial media kita atau di lingkungan sekitar kita. Ini salah satu yang saya mau kasih contoh tuh ada ini. Mungkin ini tuh di 2018 atau 2017 lah mungkin. Kalian lihat banyak sepatu lokal atau brand lokal yang pakai logo petir dan siluetnya yang sama gitu dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, makanya dari sini waktu itu tuh ada teman kita namanya Kamal dan Hamam. Dia akhirnya melihat ada hal-hal seperti ini tuh mereka pengen punya melihatnya mungkin ada kebutuhan atau keresahan kayak pengen ada desain yang baru lah, style atau warna yang baru di desain sepatu lokal gitu. Akhirnya mereka bikin namanya sepatu, nama brandnya Pana. Konsep dari brand Pana ini juga itu dia mencoba mengaplikasikan dari street futsal dikombinasikan dengan extreme sport. Waktu itu kalau nggak salah mereka ngangkatnya skateboard. Jadi dari konsep itu coba mereka menghasilkan siluet baru di produk sepatu lokal. Nah, fenomena selanjutnya nih baru tahun lalu nih, di tengah-tengah pandemi, tiba-tiba orang-orang jadi suka sepedaan semua, mungkin ya karena olahraga sepeda mungkin jadi nggak perlu berkelompok ya, bisa sendiri-sendiri atau gimana mungkin. Nah, dilihat dari berita nih, dari Tempo Juli 2020, jualan sepeda melonjak 4 kali lipat. Kalau kalian lihat juga misalkan dari di Google ya, atau lihat di e-commerce yang ada, jadi banyak nih varian atau aksesoris dari penunjang untuk olahraga sepeda nih, dari mulai helmnya, jersey-nya, tas, aksesoris lainnya. Itu variannya semakin banyak. Ada juga yang harganya jadi semakin mahal karena ternyata demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Kayak misalkan, kalau saya sempat ada berita beberapa waktu lalu ya, sepedanya langsung habis dalam waktu berapa jam. Itu kan suatu hal yang baru. Mungkin dari sini bisa dilihat juga nanti ada hasil produk apa yang bisa dihasilkan gitu dari sini. Jadi dari fenomena ini coba ngasih melihat adanya sebuah kebutuhan atau keinginan dari marketnya. Bisa nggak Kak, dari sisi peserta nanti coba melihat ada fenomena apa sih di lingkungan kita atau di sekitar kita atau di berita-berita atau di manapun itu kalian bisa lihat. Mungkin di situ kalian bisa menemukan, wah jadi ada kebutuhan tertentu nih. Sebenarnya sama seperti ada awal mulanya masker, awalnya dari fenomena pandemi ini. Dia awalnya dari jadi kebutuhan, dan akhirnya jadi sebuah habit gitu, jadi kebiasaan. Jadi coba kalian mungkin nanti bisa di riset lagi, cari-cari tahu lagi ya untuk menemukan hal ini. Nah, jadi dari 5 subtema ini bukan berarti kalian harus memilih salah satu atau kalian harus mengikuti hal ini semua. 5 hal ini kan tadi udah disebutin juga, kayak arti Indonesia itu coba mengangkat tentang storytelling-nya, local resource tentang inovasinya, local culture itu tentang experience, habit tentang opportunity, dan fenomena tentang needs-nya. Kalian bisa sebenarnya mengkombinasikan dari 5 tema ini untuk kalian bikin konsep yang baru.
Jadi 5 subtema ini semua itu alat bantu untuk kalian menemukan inspirasi baru atau ide baru, dan juga nanti membantu kalian untuk menerjemahkannya dalam visual atau desain yang kalian bikin. Jadi tenang aja, ini bukan sesuatu yang fix atau saklek untuk kalian jadikan patokan. Cuman ini untuk bantuan, untuk kalian juga mengerti tentang si tema besarnya itu Indonesia Melangkah. Seperti itu. Jadi kalian sekarang tinggal milih nih, mau melangkah kemana. Oke, gitu saja. Oke, itu tadi inspirasinya sangat luar biasa Mas Mikael. Jadi tahun ini seru banget sih Mas ya. Dengan adanya inspirasi ini nanti harapannya karya-karya dari teman-teman semua ini akan lebih makin inovatif, makin variatif, dan juga mungkin bisa makin membuat produk atau desain yang kemudian nanti bisa diwujudkan dari ide-ide ini, dan nanti harapannya bisa jadi sebuah terobosan baru gitu ya Mas Mikael ya. Betul. Nah, ini enaknya kita tanya jawab dulu nih tentang tema, atau kita lanjut ke topik proses desain nih enaknya? Kita ngobrol-ngobrol tanya jawab dulu tentang tema, atau lanjut ke proses desain? Mungkin saya sambil mau lihat teman-teman di sini ada nggak kira-kira yang mau bahas dulu nih tentang tema ini. Kira-kira ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi nggak dulu gitu. Jadi sebelum nanti kita akan lanjut ke topik tentang proses desain gitu. Kira-kira ada yang mau nanya nih atau mau ngobrol, mungkin mau sharing gitu juga boleh sih, silakan. Mbak Alisa, menarik sih soal ngomongin tema. Jadi kan masih banyak pertanyaan ya di teman-teman. Kira-kira tema behind story Indonesia Melangkah itu apa sih? Kok bisa Indonesia melangkah kaitannya dengan sepatu? Itu mungkin ini juga bisa mempermudah teman-teman ngaitkan ide dengan aplikasi di desainnya. Kan ngebayangin nih kalau Indonesia melangkah itu kan sesuatu yang masih sangat general, tapi kira-kira semangatnya yang mau disampaikan di IFCC tahun ini nih apa nih? Oke. Ya, baik teman-teman. Jadi teman-teman di sini mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Mikael juga gitu kan, bahwa tema besar dari Indonesia Footwear Creative Competition 2021 ini adalah mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen kepada Indonesia. Jadi di sini kita mengeneralkan sebenarnya Indonesia Melangkah itu adalah sebuah move untuk industri alas kaki, tapi di dalam kompetisi ini kita mengeneralkan tema ini menjadi sebuah komitmen untuk menghasilkan karya terbaik nih dari teman-teman. Karena di sini kita bicara tentang teman-teman membuat karya-karya seperti itu. Dan ini tadi sudah disampaikan Mas Mikael ya. Oke, saya skip dulu. Dan sebenarnya tentang Indonesia Melangkah itu adalah ini teman-teman. Jadi Indonesia Melangkah itu adalah sebuah gerakan kebersamaan pelaku industri alas kaki di Indonesia. Jadi memang gerakan ini lahir itu sama-sama kondisi dengan pandemi kemarin ya, bahwa memang harapannya memunculkan semangat saling mendukung dan berkolaborasi nih antar industri alas kaki nasional supaya bisa sama-sama melewati pandemi COVID begitu. Jadi poin dari Indonesia Melangkah ini adalah komitmen, kecintaan, dan kebersamaan. Nah, value ini juga bisa kalian masukkan ke dalam inspirasi desain kalian gitu. Juga bisa dimasukkan atau dijadikan storytelling yang tadi sudah disampaikan Mas Mikael, ada 5 inspirasi turunannya, dan ini generalnya yang kalian harus mungkin juga pahami bahwa di sini ini loh tentang Indonesia Melangkah itu adalah semangat ini seperti itu. Nah, mungkin sedikit informasi tentang Indonesia Melangkah sendiri. Jadi memang penjabaran dari tentang komitmen gitu. Jadi kalau untuk industri alas kakinya sendiri, komitmen ini adalah kita bicara sebenarnya tentang komitmen teman-teman pelaku industri alas kaki bertahan, menjaga perputaran ekonomi kayak gitu. Dan jadi kayak istilahnya semua tuh masih bisa berkarya gitu loh, semua masih bisa hidup untuk itu gitu. Semangat yang keduanya adalah tentang kecintaan, bahwa memang pelaku industri alas kaki ini mengekspresikan dan mendedikasikan hidup dan waktunya untuk mencintai profesi. Jadi kayak teman-teman juga adalah part of
industri alas kaki, karena kalian adalah misalkan desainer alas kaki, spesifiknya misalnya seperti itu gitu. Dan kalian kita harapkan bahwa dengan wujud kalian mencintai profesi kalian itu nanti mengekspresikannya melalui produk hasil karya yang berkualitas, yang memang tadi berdedikasi, memang bisa mewujudkan produk-produk kita yang nanti kita bangga buatan Indonesia kayak gitu. Nah, tadi sangat terintegrasi kita dengan Indonesia Melangkah, bangga buatan Indonesia dan semuanya ada di sini gitu. Dan semangat kebersamaan. Jadi memang di sini kita bicara juga tentang dukungan, menguatkan kayak gitu sih. Cuman ini kita bicara kemarin gitu. Jadi Indonesia Melangkah kemarin karena di saat pandemi memang masih begitu kuat atau masih pandemi masih sangat menghantam perekonomian kita gitu. Tapi sekarang kita sudah mulai bangkit kan teman-teman. Nah, ketika kita sudah mulai bangkit, yang namanya value dari Indonesia Melangkah ini akan lebih fleksibel dan bergerak mengikuti kondisi yang ada gitu. Jadi ketika kita bicara tentang komitmen, kecintaan dan kebersamaan, topik-topik ini bisa kalian cocokkan atau bisa kalian sesuaikan dengan kondisi sekarang kayak gitu. Dan kayak yang kemarin pun kita bikin kompetisi custom shoes competition itu ada yang terhadap kota kelahirannya dan lain sebagainya kayak gitu, ada yang bicara tentang kecintaannya terhadap karena dia tuh seorang perempuan di mana dia merasa bahwa perempuan itu adalah yang kuat, akhirnya dia bercerita melalui gambar yang kemudian dia buat ke dalam sepatu gitu. Nah, tentang Indonesia Melangkah ini, jadi campaign ini itu terintegrasi, tadi sudah saya sampaikan, terintegrasi dengan Bangga Buatan Indonesia, yang dimana harapannya bisa mendorong masyarakat untuk bangga, cinta, dan menghidupkan semangat gotong royong membeli produk-produk buatan IKM. Kemudian semuanya ada di sini, ini merupakan campaign nasional juga yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kemenperin, yaitu untuk mendorong penjualan IKM dengan pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran dan menunjukkan bahwa industri nasional itu bisa menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kemudian ini untuk Indonesia Melangkahnya sendiri, mungkin teman-teman supaya paham juga ya dan tahu, oh apa sih Indonesia Melangkah gitu. Jadi Indonesia Melangkah ini memang adalah gerakan yang melibatkan dan dimiliki pelaku usaha alas kaki. Jadi spesifik untuk industri alas kaki. Makanya kita bilangnya melangkah gitu kan, asosiasinya dengan kaki begitu kan, melangkah begitu, alas kaki dari hulu ke hilir. Jadi untuk perajin, industri, hingga merek lokal dengan harapan nanti bisa menggelorakan eksistensi dan juga value-value yang dimiliki industri alas kaki nasional supaya masyarakat tuh bangga dan gak ragu buat pakai maupun beli produk lokal kayak gitu. Nah, mungkin itu gambaran buat teman-teman tentang hashtag Indonesia Melangkahnya sendiri begitu, yang kemudian supaya teman-teman lebih mudah berkarya, kami berdiskusi dengan teman-teman Footwear Forum yang akhirnya menghasilkan ide bahwa oke, kita buat turunan inspirasi yang nanti ini tentu akan bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru dari desain-desain yang akan dibuat oleh teman-teman. Begitu. Halo Mbak Alita. Oh, Pak Edi. Selamat Halo. Waalaikumsalam. Waduh. Mohon maaf tadi saya agak telat, tapi saya sempat dengar apa yang disampaikan Mas Mikael. Mas Mikael, mohon maaf nih, kita belum pernah ketemu ya. Iya nih, pertama kali kebetulan saya lagi di Batu nih. Okay. Lagi di Batu, ya. Mohon maaf ya agak santai. Tadi yang disampaikan Mas Mikael terkait dengan inspirasi untuk tema kita tahun ini ya. Khusus untuk local resources, saya sangat setuju, Mas Mikael. Jadi ini merupakan salah satu yang bisa kita hubungkan sesuai dengan tema besar kita, yaitu kecintaan ya terhadap Indonesia, dan kita bisa menggandeng teman-teman, istilahnya tuh bakamono ya. Mungkin orang-orang yang sebetulnya mungkin belum paham tentang footwear dan sebagainya, tapi bisa kita gali potensinya sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Jadi ini merupakan gambaran yang menurut saya sangat bagus, mungkin bisa ditambahkan nanti teman-teman semua, dan silakan dilanjutkan Mas Mikael dan kawan-kawan. Ini saya memperkenalkan dulu, ini ada Pak Edi, kebetulan Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan kita. Pak Edi adalah Kepala BPIPI. Nah itu tadi pesan-pesan dari Pak Edi juga teman-teman. Nah nanti harapannya teman-teman juga jangan ketinggalan online class
serangkaian online class karena nanti sayang banget kalau ketinggalan satu materi. Mas Ari, boleh lanjut langsung aja kita ke Mas Ari dengan topik proses desain. Nanti kita akhiri dengan tanya jawab. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Mas Ari. Oke, terima kasih Mbak Alika. Perkenalkan, saya Ari, saya footwear designer dari Villa Indonesia. Hari ini saya berkesempatan buat ngejelasin sedikit tentang desain proses untuk KCC 2021. Saya bakal jelasin sesimpel dan sesingkat mungkin sih. Mungkin teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya udah pernah ngikutin, mungkin udah pernah lewatin proses ini ya, dan mungkin di luar IFCC sendiri mungkin desain prosesnya beda-beda, mungkin jadi ini saya coba bikin sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin. Jadi sebelum kita bikin konsepnya itu kita ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada desain brief, ada story-nya sendiri. Desain brief sama story ini berhubungan dengan tema yang tadi Mas Mikael ceritakan, jadi nanti teman-teman bisa pilih dan bisa jelaskan di desain brief dan story-nya. Nah, setelah story, kita tentukan target market-nya. Dari target market, kita ke user activity. Dari user activity, kita ke product position, jadi posisi produk Anda itu nanti di mana, nanti saya jelasin sedikit. Dan yang terakhir itu mood board. Ini 6 proses ini adalah proses membuat konsep making. Nah, desain brief itu apa sih? Nah, desain brief itu ya sebagai pedoman atau patokan Anda untuk mendesain gitu. Jadi di sini itu ada batasan-batasan tertentu dari mulai harga, dari mulai kategori, warna dan lain-lain. Nah, ini saya coba kasih contoh ya dari tema yang bersangkutan tadi. Contoh desain brief yang saya buat itu misalnya membuat sepatu performa atau performance olahraga bola basket untuk seseorang yang malas mengikat sepatu dan dengan memanfaatkan material bambu. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 tema yang saya ambil. Jadi di situ ada habit, ada juga culture, sama SDM, source sumber daya gitu. Jadi itu 3 tema itu saya ambil jadi satu konsep produk gitu. Nah, di situ saya juga menentukan misalnya harga jualnya nanti itu kisaran 1 juta sampai 2 juta. Nah, itu terserah teman-teman nanti menentukan harganya. Cuma di sini sebagai contoh aja. Misalnya dijualnya 1 juta, udah 1 juta aja deh kira-kira. Nah, untuk warna saya pengen simple but eye catchy gitu. Jadi di sini juga teman-teman bisa nentuin konsep warnanya secara kasar gitu. Dan itu masih banyak lagi, ada misalnya soalnya harus di samping, atau misalnya soalnya pakai bahan material tertentu. Nah, itu bisa ditentuin di desain brief. Itu dibebaskan sekali untuk teman-teman nanti bikin desain brief ya. Dari desain brief itu kita ke story. Story itu apa sih? Sebenarnya story itu kayak konsep besar gitu, konsep besar yang teman-teman tentukan. Terus di sini itu teman-teman menceritakan bahwa saya bikin desain ini tuh terinspirasi dari hal tersebut gitu, atau enggak teman-teman itu ingin menyampaikan bahwa produk desain teman-teman itu menceritakan tentang ini, tentang itu, tentang. Nah, di story ini teman-teman menceritakan semua itu gitu. Jadi contoh dari gambar-gambar ini misalnya dari sepatu performance basket tadi, saya ingin misalnya terinspirasi dari kota yang warna-warni gitu. Jadi dari situ, yaudah deh, warnanya saya ambil deh gitu. Atau misalnya dari situ kenapa kotanya malam warna-warni, karena ada di luar sana misalnya kayak kota di Jepang, kalau misalnya malam-malam itu orangnya rame-rame keluar bermain. Nah, di situ diceritain di story-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah story sudah ditentukan, usernya kita tentukan, target market yang kita tentukan. Misalnya,
produk yang nanti teman-teman jadi itu kira-kira siapa sih yang pakai, umur berapa sih yang teman-teman tentukan, misalnya umur 30 sampai 40 atau misalnya umur balita misalnya sampai 10 tahun. Nah, itu teman-teman tentukan di sini. Di sini kalau bisa teman-teman lebih detail juga ya, kayak misalnya si user ini tuh dia tuh siapa sih identitasnya, pekerja kah, pegawai, atau misalnya dia memang suka keluar kota, atau memang dia cuma kerjaannya tuh cuma diam di ruangan, atau memang dia seorang kontraktor, atau misalnya apa, itu di sini semuanya ditentukan. Jadi dari mulai sini desain brief, story, sampai target market itu harus ada benang merahnya. Jadi semua statement yang teman-teman tentukan itu harus ada benang merahnya dan alasan yang maksud akal lah ya, gitu. Jadi nggak semena-mena misalnya pengen warna biru gara-gara saya suka warna biru, kayak gitu. Tapi ada juga alasan lain, misalnya boleh sih seperti itu, cuma lebih baik kayak misalnya kita fokus ke usernya gitu. Misalnya usernya suka warna hitam karena dia itu lebih netral, karena dia lebih masuk ke warna-warna lain, misalnya seperti itu. Jadi itu balik lagi ke target marketnya atau target usernya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini user activity. Jadi user yang kita sudah tentukan itu kan pasti dia punya ciri khas, atau misalnya dia itu punya aktivitas yang tiap hari dia lakukan, atau mungkin tiap hari dia suka lakukan itu. Nah, di sini ditentukan, misalnya kalau misalnya target user teman-teman itu adalah olahragawan. Nah, selain olahraga itu dia ngapain aja sih? Atau misalnya pada saat dia olahraga itu gerakannya kayak gimana sih? Apakah dia cuma lari-lari aja, atau misalnya dia gerakan lompatnya lebih banyak dibanding lari dan semacam dan lain-lain gitu. Terlepas dari performance, misalnya user activity ini dia misalnya orang seni, nah dia itu datangnya kemana aja sih? Gitu. Dia kalau misalnya cari inspirasi itu dia kemana aja sih? Apakah dia cuma nongkrong sambil ngopi aja di kafe, atau misalnya nongkrong di rumah sama teman-teman, atau memang dia sukanya lebih ke ke alam-alam, atau misalnya dia memang semuanya dia lakukan. Nah, itu di user activity ini teman-teman kasih lihat, user saya tuh aktivitasnya ini aja loh, ini loh gitu. Dia tuh sukanya begini loh, dia tuh sukanya jalan misalnya jalan ke kota loh, atau misalnya dia jalannya ke gunung. Nah, kayak gitu di sini teman-teman ceritakan semuanya. Nah, yang ini tentang product position. Product position itu penting nggak sih? Penting nggak penting? Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman menentukan product position Anda, misalnya itu menentukan kelemahan sama kelebihan produk teman-teman gitu. Misalnya, apakah produk teman-teman itu nanti pada saat jadi atau pada saat dijual susah dicari kah? Ataukah memang mudah dicari? Atau memang susah dicari gara-gara mahal harganya? Susah dicari mungkin gara-gara memang terbatasnya material yang dipakai, itu macam-macam. Gitu. Jadi teman-teman coba tentukan product position produk teman-teman. Jadi nanti di situ kelihatan bahwa posisi produk saya itu di sini loh. Apakah itu bisa menandingin produk yang sudah ada atau tidak? Nah, itu kayak gitu-gitu kurang lebih cukup penting sih. Penting nggak penting juga sih. Cuma nanti teman-teman bakal tahu bahwa kelebihan produk saya itu ini loh gitu. Kelemahan produk saya itu ini loh. Jadi pada saat ditanya orang lain, produk lo bisa apa nih? Nah, Anda bisa jelasin secara
cara santai lah gitu. Oh, gue udah tahu nih keunggulannya, gue udah tahu nih kelemahannya gitu. Kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, yang terakhir ini paling penting secara apa ya? Secara estetis mungkin ya. Mood board ini penting sekali untuk teman-teman buat gitu. Jadi di sini tuh teman-teman menentukan bahasa desain, bentuk desain, warna yang Anda tentukan, atau misalnya warna yang Anda bakal pasang di desain Anda, atau aura yang ingin Anda simpan di produk Anda atau di desain Anda, terus garis, kombinasi warna atau struktur dan sebagainya. Ini di mood board ini teman-teman apa ya? Mendeskripsikannya di mood board ini gitu. Jadi ini ada beberapa contoh mood board yang kiri, tengah, sama yang sebelah kanan. Yang kiri itu kesannya wah amarah sekali, atau misalnya gelap sekali, atau misalnya memang auranya tuh ya dia tuh apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh hipster gitu. Jadi apa ya? Pengen menyendiri lah, apalah kayak gitu-gitu. Terus yang tengah itu dia tuh vintage banget, old school, retro, terus berwarna-warni, bahagia dan lain-lain. Yang kanan itu dia lebih agak girly tapi dia tough kayak gitu. Jadi teman-teman perlu banget ini mood board ini untuk jadi patokan estetis nantinya. Gitu. Oke, ini stage selanjutnya, stage terakhir, stage design development. Ini proses desain yang lebih ke apa ya? Ya pengembangan desain teman-teman nanti pada saat ngebuat desainnya. Gitu. Mungkin untuk teman-teman yang tahun lalu udah pernah ngikutin, udah pernah lihat kali ya. Gitu. Jadi saya coba jelasin sedikit lagi. Nah ini pada saat di sini, pertama apa sih yang Anda lakukan pada saat ngedesain? Pertama coba apa ya yang biasa. Ini saya share sedikit sih tentang pengalaman saya. Biasanya saya tuh cobain bikin kayak initial design yang sebelah kanan ini. Bentuknya tuh kecil-kecil, jadi saya tuh benar-benar apa ya, membebaskan ide saya pada saat mencari bentuk, mencari siluet, mencari garis, mencari kombinasi garis juga, kombinasi pattern upper, kombinasi misalnya apa, soal mau gimana. Ini saya coba kecil-kecil satu-satu gitu di A4. Gitu. Terus kadang saya juga bikin seperti ini, karena saya biasanya menggunakan apa, menggarap upper yang mungkin saya pengen yang high tech gitu. Nah, saya ngejelasin ada kayak note-note, oh ini tuh nosu, ini tuh jahitannya 2 atau 3 kali atau 3 garis kayak gitu-gitu dijelasin juga. Nah, ini tuh tahap ideation. Itu teman-teman coba untuk tidak membatasi ide kalian gitu. Jadi mau bentuknya jelek kayak mau bentuknya bundar, kotak, segitiga, genjang, apapun lah. Pokoknya tumpahin aja dulu di sini gitu, di proses ini. Jadi jangan sampai oh gara-gara saya suka bentuknya yang robotik atau misalnya sukanya yang abstrak, jadi abstrak semua gitu. Jangan kayak gitu. Pokoknya ini bebasin aja. Tapi jangan lupa desain brief teman-teman balik lagi gitu. Nah, selanjutnya setelah sudah ideation ini, teman-teman nanti milih misalnya 2 atau 3 alternatif atau terserah mau 5 kayak mau 10 ya 10 kebanyakan sih. 3 atau 2 misalnya. Oh, ini desainnya oke nih, coba di refine, coba dikembangkan lagi, maksudnya di apa ya bahasanya itu ya, diperdetail lah kurang lebih lah ya. Jadi bikin 3 alternatif tapi lebih detail, misalnya ada color blocking-nya, di sini lebih jelas misalnya ada 3 material ditumpuk, terus outsole-nya gimana, isinya bagaimana, bla 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 bla, itu dijelasin semua di alternatif refinement ini. Jadi nanti para juri, para kurator juga, oh tahu nih di sana begini,
oh materialnya seperti ini, oh warnanya tuh ternyata biru cyan atau biru sport blue dan lain-lain. Itu di refinement dijelasin teman-teman ya. Jangan lupa itu kadang sebelum-sebelumnya ada yang tidak sedetail itu, cuma kalau khusus saya pribadi sih kadang susah nangkepnya gitu. Apa yang teman-teman maksud pada saat di aplikasi yang digambar itu, kadang saya suka ini maksudnya gimana sih gitu. Nah, coba teman-teman nanti menjelaskan desain teman-teman itu sedetail mungkin, seinformatif mungkin gitu. Khususnya di refinement. Ya, di refinement. Jadi alternatif ada 3 sejelas mungkin gitu, supaya kita semua bisa baca maksud teman-teman kayak gitu. Nah, yang terakhir ini technical package. Technical package ini lebih ke teknis ya. Jadi technical package itu dia gambar kerja yang bahkan nanti pada saat final design sudah terpilih, nanti teman-teman bikin technical package ini gitu. Jadi lebih detail lagi, misalnya bagian to cap itu materialnya apa, ditulis di sini. Nanti bagian frame materialnya apa, prosesnya bagaimana, itu dijelasin di situ. Jadi technical package ini itu gambar kerja yang bakal nanti kita kasih ke vendor atau kasih ke pabrik. Jadi bikin seinformatif mungkin, tapi untuk orang-orang pabrik kayak gitu. Terus sudah deh, berarti begitu kurang lebih proses desain. Oke, ini mungkin boleh Daniel Mesak nih, Mas. Mau nggak? Boleh langsung open mic-nya. Oke, terima kasih penjelasannya keren tadi. Suaranya dengar nggak? Oh iya. Terima kasih. Saya mau tanya, untuk masalah konsep desain sendiri, ini untuk penilaian dari seberapa reliable dan adaptable sih sebuah desain yang akan nanti lolos ke tahap selanjutnya. Soalnya saya lihat dari beberapa kompetisi beberapa tahun terakhir, itu ada desain yang benar-benar techy banget, ada desain yang benar-benar jadi barang abstrak dan tingkatnya beda-beda. Tapi apakah reliability dan applicable ke proses pembuatan itu benar-benar mempengaruhi? Takutnya kan kalau bahasa kasarnya terlalu kayal, ini masuk di vendor nggak bisa, jadi otomatis oh ini nggak mungkin. Apakah nanti ada proses penyelesaian atau bagaimana sih? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel Mesak. Mas Mikael, Mas Ari, ini boleh dijawab sekaligus mungkin boleh kasih sedikit bocoran buat teman-teman bahwa kita punya planning yang memang masih dalam tahap penggodokan ya, masih dalam tahap lebih lanjut, tapi boleh sedikit mungkin nggak apa-apa disampaikan sebagai gambaran bahwa supaya teman-teman kita mau ke arah mana sih seperti itu. Silakan Mas Mikael atau Mas Ari. Oke, ini kalau bantu jawab sedikit ya. Sebenarnya nanti kalau namanya waktu di konsep sih sebenarnya masih nggak apa-apa, kita bebasin wild dulu, jadi meluas dulu masih nggak masalah. Nah nanti ada tahap setelah kurasi akan ada tahap pematangan konsep lah. Di situ juga nanti ada kelas pengenalan tentang proses produksi atau sampling lah. Nah di situ baru nanti misalkan ada konsep-konsep yang ternyata belum bisa diaplikasikan ke dalam produk real life-nya, gimana sih supaya bisa lebih direalisasikan lagi. Jadi memang akan disesuaikan lagi nantinya. Jadi kalau misalkan nanti ada, karena kalau misalkan udah keburu main aman duluan, juga hasilnya mungkin jadi nggak maksimal, jadi nggak inovasi yang tadinya diharapkan jadi nggak muncul justru. Makanya di awal sih namanya konsep ya sebisa mungkin ya, karena tadi kan udah disebutin juga sama Ari ada desain brief-nya. Selama desain yang kalian konsep yang kalian ajukan itu menjawab desain brief-nya, sebenarnya nggak masalah itu wild atau enggak. Nah itu nanti walaupun nanti dari sisi juri mungkin mereka punya penilaian lagi atau pemikiran lain lagi ya. Nah itu nanti, tapi untuk di step awalnya sih kita nggak bisa menutup dulu kemungkinan yang ada. Karena nanti juga kita sebenarnya dari beberapa tahun terakhir juga pengen juga sih, pengen kalau bisa
hasil dari lomba ini bisa direalisasikan sampai produk jadi dan bisa dijual. Harapannya seperti itu. Karena supaya ekosistem dan lomba ini ya terus bisa berkelanjutan, rasanya perlu juga nih hasil dari lomba ini bisa nyampe ke market juga. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari pengalaman kemarin FCC sebelumnya sih, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih keliru antara membebaskan idenya sama aplikasiin pada saat pemilihan desain terakhir atau final design. Jadi ini agak-agak apa ya bahasanya? Agak-agak butuh proses yang lebih panjang lagi sih. Yang tadi kan pertanyaannya adalah kemarin ada yang high tech banget. Nah itu apakah bisa dibikin atau gimana? Bla 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 bla. Nah itu mohon digaris besarkan bahwa pada saat yang tadi itu ideation itu Anda boleh silakan mau high tech, mau low tech, mau misalnya idenya mau gimana pun silakan gitu. Tapi pada saat pemilihan desain itu ada batasan. Batasannya itu ya tadi di tahap ideation tadi itu gambar yang kamu pilih udah cocok belum sama desain briefnya, dan itu udah cocok belum sama target marketnya, dan apakah desain yang kamu pilih itu sudah sesuai atau misalnya mengikuti apa yang karakter user Anda pilih. Nah dari situ sudah banyak batasan juga untuk desainnya gitu, apalagi untuk dibuat gitu. Jadi nanti itu bakal banyak apa ya diskusi sama sama kurator ya itu gimana kemarin ya. Sama kita itu nanti bakal banyak diskusi, ini nggak bisa nih dibikin, ini nggak bisa nih, nggak cocok nih, atau misalnya ini nggak ada benang merahnya nih. Nah sebenarnya itu yang menarik gitu pada saat kita ngedesain. Makanya tadi saya ngasih tahu product positionnya, menentukan harganya, menentukan usernya siapa. Nah itu malah yang salah satu hal penting bagaimana Anda mendesain, tapi desain itu tuh baru gitu. Desain itu tuh belum pernah brand lain itu pakai gitu. Itu yang penting gitu. Jadi pokoknya intinya kalau dari saya sih masukannya jangan ragu dulu. Apapun yang ada di ide teman-teman, tumpahin aja dulu. Apa sih? Toh kita juga kan nggak sempurna ya semuanya ya. Pokoknya idenya tumpahin aja dulu lah ke desainnya gitu. Jangan takut salah. Kalau memang kurang cocok, cari lagi kayak gitu-gitu sih. Atau mungkin Mas Patrick boleh kalau mau open mic aja, mungkin biar lebih jelas pertanyaannya. Baik, boleh. Selamat sore Mas Ari, semuanya. Iya, apa namanya barusan memang yang salah satu yang aku tangkap kan memang flow design ya, flow design general setelah jadi aku langsung kayak mikirinnya nggak cuma di jalur estetikanya aja, tapi aku juga langsung kayak mikirin ke arah ruangan development. Nah, salah satu yang dibutuhkan buat development untuk nge-build si produknya kan salah satu requirement yang diminta ke desainer adalah si SRS, yaitu sample request sheet. Nah, yang udah benar-benar menjabarkan warnanya apa, udah diminta pakai Pantone atau referensi warna lain, terus materialnya juga detail. Nah itu yang dimaksud si tech pack-nya itu, apakah paperwork itu yang kita submit ke si pihak development kah? Yang tadi Mas Ari jelaskan tentang si tech pack-nya. Oke. Tadi kan ada page tech pack itu. Baik Mas. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Silakan Mas Ari. Oke. Wah ini kayaknya
udah tahu istilah SRS, udah paham. Dia berpengalaman ya berarti. Ya sebenarnya ya betul. Cuma SRS itu sesudah TechPack turun sebenarnya. Karena SRS itu dia sudah namanya istilahnya. SRS itu sudah mengikuti prosedur dari si pabriknya. Jadi dia udah ada layout-nya gitu. Jadi terus halo? Ya, silakan Mas. Ya. Jadi kalau TechPack itu sebenarnya tidak harus mengikuti layout SRS banget sih Mas gitu. Karena SRS itu udah advance banget lah, kurang lebih seperti itu. Udah ada ukurannya, udah ada dimensinya, udah ada kode materialnya, bahkan sampai kayak ini bocoran sedikit gitu ya Mas ya? Ya gitu ya, kode laste sampai suppliernya juga udah ada gitu. Cuma yang TechPack yang kita minta itu hanya sekedar kayak tadi. Coba saya share lagi ya. Oke, jadi bisa aku treat as master yang bisa dikembangkan ke selanjutnya SRS ya Mas ya? Betul. Jadi mengerti. Gitu. Jadi yang kita perlukan itu hanya sekedar segini aja gitu. Jadi untuk bagian bootcamp materialnya apa, terus prosesnya seperti apa, misalnya ada no suka tanpa jahitan kah, nah itu hanya sekedar itu aja. Kalau SRS itu udah advance banget sih Pak Mas gitu. Oke, mengerti kalau gitu Mas Ari. Terima kasih banyak. Kurang lebih seperti itu Mas Daniel. Ya, udah nangkep aku. Daniel ya? Mas Patrick namanya, Mas Ari. Patrick. Oh, Patrick, sorry. Ini yang muncul Daniel. Oke, ya Mas Patrick sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Patrick. Oke. Teman-teman silakan kalau masih ada yang mau bertanya, saya juga mau mengingatkan teman-teman untuk sertifikat, silakan nanti teman-teman bisa mengisi form yang sudah disediakan ya di kolom chat, itu teman-teman bisa cek, bisa isi form di situ gitu. Oke. Jika kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan, boleh langsung kasih kode ke kita ya. Jadi nanti bisa open mic juga langsung biar lebih enak ngobrolnya dengan Mas Ari dan juga Mas Mikael gitu. Nah, dan di sini sebenarnya kalau untuk desain itu kita seperti tahun lalu kita punya template ya, Mas Mikael, Mas Ari ya. Dan nanti tahun ini pun juga akan sama seperti itu ya. Sebenarnya terdiri dari 3 poin. Nanti monggo boleh diberikan sedikit informasi lagi tentang template ini. Jadi terdiri dari 3 poin, 3 halaman ya, 3 halaman. Yang terdiri dari yang pertama itu tentang konsep dan target market, yang kedua design exploration, dan yang ketiga touchpack-nya ini tadi gitu. Atau mungkin diberikan contoh dari karya yang tahun lalu, bisa kami bukakan mungkin atau? Boleh Mbak. Boleh. Oke. Sebentar, saya share screen. Saya akan kasih contoh dari karyanya. Sebentar. Ini sebenarnya kayak yang juara-juara tahun lalu ada. Ada ya teman-teman ya. Saya boleh izin, saya bukakan karya dari Abraham Arya. Mas Arya Daiva ya, yang juara 1 ya. Sebentar saya cek dulu. Ini. Nah gitu Mbak, biar nanti pressure-nya lebih gede di sini. Ini yang juara 1 tahun lalu ya. Sebentar. Ini saya masih simpennya kok kayaknya karya yang lama. Sebenarnya karyanya Mas Arya Daiva ini ada pengembangan begitu ya Mas Mikael ya. Tapi ini adalah karya yang pertama kali di-submit begitu. Sebelum lolos finalis, kemudian kan ada tadi diinformasikan Mas Mikael bahwa nanti teman-teman setelah lolos finalis itu akan mendapatkan proses mentoring ya, akan mendapatkan mentoring class sehingga nanti karya desain dari teman-teman ini bisa berkembang begitu sesuai dengan lebih matang lagi begitu arahnya. Nah, ini mungkin gambarnya seperti ini. Mas Mikael silakan Mas sambil menjelaskan mungkin ya. Ya, ini sih sebenarnya jadi kalau dari kita memang pengen juga sih
menilai juga tuh nggak cuma dari hasil akhirnya juga, cuman dari proses yang kalian lalui juga. Jadi gimana sih kalian bisa sampai di desain akhir ini, prosesnya seperti apa? Makanya tadi disebutin juga di detail desain prosesnya di Ari. Di pertama ada bikin desain briefnya, ada desain story-nya, terus ada positioning dan sebagainya. Itu untuk ngasih lihat juga kalau kalian tuh udah untuk sampai ke desain yang seperti ini tuh kalian udah melalui proses atau riset atau yang nggak satu malam beres gitu. Yang jelas butuh sesuatu yang butuh effort yang kalian lakukan juga. Jadi ini kayak misalkan dari Arya ini sebenarnya dari awal sampai akhirnya ketemu desain akhirnya tuh agak lumayan berubah, walaupun benang merahnya tetap sama waktu itu tentang sisa kulit dari vendor-vendor sepatu gitu kalau nggak salah ya. Itu dia sisa-sisa materialnya. Nah ini dia punya user profile, jadi ada target marketnya dia. Nah target market ini sebenarnya kalau dilihat di sini nggak harus seseorang yang udah ada, tapi kalian bisa membuat karakter fiksi yang menggambarkan orang realnya gitu. Jadi kayak misalnya nih si Arya waktu itu ngasih namanya Robert, terus umur 24, profesinya apa, kehidupan sehari-harinya seperti apa, sukanya dengan produk-produk apa, yang dia ada di lingkungan sekitarnya juga seperti apa. Nah ini, makanya ini mungkin berhubungan dengan yang tadi Ari sampaikan. Bisa next lagi. Nah ini mood board-nya. Nah ini mungkin ini eksplorasi yang dilakukan sama Arya. Jadi dari sisa-sisa bahannya bisa jadi seperti apa, eksplorasi bentuknya, dari inspirasinya sampai ketemu siluetnya, gimana cara dia menerjemahkan inspirasi ke produk. Itu. Nah ini sketsa ini, kurang lebih sketsa akhir untuk desainnya. Sampai ada masuk rendering akhir sama detail-detail material ada. Ini ada warnanya. Ini kalau untuk warna kalian bingung, sebenarnya kalian bisa cari di googling aja sih. Sebenarnya ada website-nya Pantone. Kalian bisa cari dari situ, search warna yang kalian mau. Walaupun nanti misalnya nyampe di sampling mungkin belum bisa 100% sama, tapi untuk kebutuhan presentasi bisa cari dari situ. Nah ini juga untuk material dan konstruksi, kalian bisa cari gambar-gambar referensi, kalian masukin, kalian detailin di situ. Untuk kasih contoh lah, gambaran buat si nanti kuratornya, oh di prosesnya kayak gini, visual yang dihasilkannya bakal seperti apa. Oke, baik teman-teman. Nah ini tadi gambarannya tadi yang tahun lalu gitu. Nanti kalian juga sebenarnya bisa lihat teman-teman di websitenya IFCC, nanti juga akan saya bukakan di sini. Itu adalah beberapa karya dari tahun lalu kita tampilkan juga. Jadi teman-teman bisa jadikan sebagai, oh maksudnya 3 template ini seperti ini begitu. Nah, dan itu tadi seperti yang disampaikan Mas Ari juga, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam situ. Jadi template itu maksudnya, tadi saya menyebutkan 3 halaman ya, mungkin bukan 3 halaman, tapi lebih ke, jadi tadi 3 poin ya, tapi untuk halamannya berapa, silahkan teman-teman sesuaikan dengan informasi yang mau kalian berikan memang di dalamnya, seperti itu. Nah, nanti template ini untuk di bagian bawah itu ada semacam banner yang memang kita kasih buat teman-teman pakai, supaya kita tahu bahwa memang karya itu memang ditujukan untuk kompetisi ini. Nah, nanti itu bisa kalian download juga di website IFCC begitu, teman-teman. Nah, oke, ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Ya, ini Mas Arya Daiva, thank you sudah boleh ini ya wadaw gitu tanya Mas. Kita share ini ya karyanya ya. Ini semakin kompetitif lagi ini, mudah-mudahan tahun ini silahkan semakin
greget persaingannya gitu. Oke, ini ada lagi yang mau ngobrol, sharing sebelum saya informasikan tentang proses pendaftaran? Belum ada? Ini untuk tema apa sudah cukup jelas? Ya, untuk tema apakah sudah cukup jelas teman-teman? Berarti udah jelas nih, Mas. Ya, sudah sangat jelas. Oke. Jangan udah dapat ide langsung tiba-tiba cekling gitu. Begitu ya tadi disampaikan. Langsung dapat ide. Oke, saya izin menyampaikan informasi ini dulu, teman-teman. Mengingatkan, jadi hari ini kita sudah melaksanakan online class pertama bersama Mas Mikael dan Mas Ari ini. Dan juga nanti teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih punya online class lagi, bakalan bareng Sir James. Nanti akan bicara tentang how to make a campaign. Kemudian nanti dilanjutkan di minggu depannya lagi kita akan ada bareng Food Warrior Forum lagi dari ada Mas Iqbal dan Mas Hamzah. Nanti akan bicara tentang how to create portfolio. Kemudian nanti kita juga akan ada di minggu berikutnya lagi. Jadi tiap minggu ini kalian bisa ikutan kelas kita terus ya teman-teman ya, dipantau. Dan kita kelasnya kebetulan nggak live streaming, jadi nanti memang Zoom seperti ini terus, akan seperti ini terus. Jadi teman-teman silahkan jangan lewatkan begitu jadwalnya. Nanti juga ada Mas Angga akan bicara tentang product innovation. Kemudian nanti akan ada Mas Gaga Suara di bulan Mei nanti akan bicara tentang build experience. Nah, jangan lupa deadline-nya tanggal 1 Juni teman-teman. Kita tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya deadline-nya. Tapi harapannya nanti teman-teman tetap bisa memaksimalkan karyanya. Makanya kita informasikan dari awal seperti ini begitu. Kemudian nanti ini sudah ini juga adalah timeline ya teman-teman. Jadi kalian sudah bisa tahu bahwa nanti di 8 Juni itu kita sudah akan umumkan nominatornya. Kita juga akan langsung open voting ya melalui online juga untuk karya favoritnya. Nanti langsung jadwal mentoringnya sudah muncul juga di sini. Jadi kalian teman-teman yang lolos nanti akan langsung mendapatkan mentoring. Itu akan dapat 2 sesi bareng Foodware Forum dan 2 sesinya ini akan lebih detail. Jadi nanti tahun ini kita akan fasilitasi teman-teman khususnya finalis untuk bisa mendaftarkan karyanya ke desain industri begitu. Jadi nanti kita kenapa tahun ini juga jurinya malah lebih banyak. Kalau tahun lalu kita mungkin jurinya hanya 3 ya, atau mungkin juri utama 3 gitu ya. Kemudian ada juri pendukung seperti itu. Ada brand tamu. Tapi tahun ini kita jurinya 5 orang seperti itu. Dan bahkan kuratornya tahun ini juga masih sama seperti tahun lalu sih, masih tetap ada jumlahnya sekitar 10. Tapi tahun ini 9 sih, berkurang 1 ya. Nah, nanti kita juga akan ada sesi di bulan Juni. Ini terbuka untuk umum. Jadi nanti teman-teman yang tidak lolos finalis pun tetap bisa ikutan kelas ini, tapi mungkin nanti spesial buat finalis kalian akan dapat kesempatan diskusi lebih intens atau diskusi lebih lebih fokus dengan apa yang kalian sudah buat karyanya itu dengan narasumber-narasumber berikut ini. Jadi nanti akan ada Mas Adi Nugraha dari Brand Porte, itu akan bicara tentang product driven or market driven. Kemudian nanti juga akan ada Mas Rizky Harit ini yaitu HKI expert, nanti akan bicara langsung tentang desain industri dan hak cipta yang sekaligus akan memeriksa karya kalian. Nah, apakah karya kalian ini ada bagian-bagian yang nantinya akan berpengaruh ke pendaftaran desain industrinya seperti itu. Nah, kemudian nanti ditutup dengan presentasi di tanggal 26 Juni seperti tahun lalu kita akan melakukan presentasi terbuka. Jadi teman-teman akan presentasi di hadapan para juri. Ya sementara ini kita masih schedule-nya memang masih online teman-teman. Cuman nanti harapannya tetap bisa meriah seperti itu walaupun memang dilaksanakan secara online. Dan berikutnya saya mau informasikan tentang juri-juri dulu. Mungkin sebelum juri saya informasikan kurator dulu ya. Karena yang pertama karya kalian nanti lolosnya akan berdasarkan dari kurator ini begitu sebelum dinilai oleh dewan juri. Jadi nanti kurator kita tahun ini ada 9 orang. Yang pertama ada Bapak Edi Suhendra dari Kepala BBIP sendiri sebagai ketua kurator yang akan mengkurasi karya-karya kalian. Kemudian dari tim BPP sendiri ada 2 orang. Nanti ada instruktur BPP yaitu ada Mbak Lupita dan juga ada Pak Sugeng. Kemudian dari tim Foodware Forum ini yang nanti akan bekerja sangat keras memilih karya-karya kalian ya Mas ya, dan mungkin bertengkar ya Mas ya, bertengkar dengan untuk menentukan karya-karya yang akan diloloskan. Nanti ada Mas Mikael Romeo yang sudah hadir sama kita hari ini, ada Mas Zikri Zulfikar, kayaknya lagi gabung juga nih ya hari ini ya.
Ada Mas Hamzah nih, dan juga ada Billy Palawang yang baru kita tahun ini ikutan, Mas Billy ini ya, Mas Mikael ya? Ya, betul. Terus ada Mas Iqbal Gifari dan juga Mas Ari Ramadan yang bergabung sama kita hari ini gitu. Kemudian nanti hasil presentasi kalian atau hasil karya-karya yang lolos nanti kemudian akan dijurikan oleh 5 juri ini. Dia akan ada Iser James, Gaga Suara, Mas Angga, Rizky Hari, dan juga Mas Adi ini yang akan memberikan masukan-masukan maupun memberikan penilaian pada karya desain final untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Dan nanti voting online, People Choice akan menentukan juara favorit seperti itu. Nah, dan yang menarik teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan ya di video yang kalian tonton di awal tadi, tahun ini memang hadiah uang tunainya mungkin sama kayak tahun lalu ya teman-teman, tapi tahun ini yang spesial lagi, kalian akan dapat peralatan penunjang kompetensi kalian nanti untuk teman-teman desain ini nanti akan lumayan banget nih, akan lumayan banget hadiahnya. Kemungkinan akan berupa alat tools untuk drawing kalian. Cuman kita nanti akan informasikan lagi lebih lanjut, tapi sementara ini kita sudah mempersiapkan, memang kita akan memberikan selain hadiah uang tunai juga akan ada produk akan senilai kurang lebih 3 juta dan juga akan ditambah juga short course senilai kurang lebih 5 juta. Jadi total hadiah yang bisa kalian dapatkan kurang lebih total keseluruhan hadiah IFCC ini adalah 120 juta teman-teman untuk semua kompetisi begitu. Dan yang pastinya nanti kalian juga akan dapat fasilitas mendaftarkan HKI, dan nanti harapannya yang sedang kita godok bersama teman-teman Footwear Forum ini nanti kalian akan dapat kesempatan kolaborasi. Makanya itu kita memang mengundang kurator dari Footwear Forum maupun juga dari juri-juri ini yang dengan berbagai latar belakang, dengan harapan nanti bisa membuka peluang bagi teman-teman semuanya untuk bisa semakin terekspos menjadi seorang desainer sepatu, maupun juga bisa membuka peluang-peluang kolaborasi dan kesempatan kalian untuk lebih melangkah ke depan lebih mantap lagi seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini yang mau saya share. Kita kalau memang belum ada yang bertanya lagi, saya mau lanjut izin share ke ini ya, Mas Mikael, Mas Ari, tata cara pendaftaran. Ya, oke. Jadi teman-teman silahkan kalian untuk dapat detail informasi bisa langsung kunjungi website kami di ifcc.bpipi.id. Kemudian nanti kalian klik di Footwear Design. Nah, kalian mungkin bisa cek informasi dulu sebelum kalian daftar ya. Jadi kalian harus melakukan daftar dulu. Di sini bikin akun, nanti saya akan tunjukkan. Sebelumnya teman-teman silahkan cek di sini ketentuan umum, kemudian ketentuan karya. Nah, ini tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada 3 bagian, konsep dan target market, design exploration, dan juga detail produknya. Dan di sini nanti teman-teman harus download contoh surat pernyataan originalitas yang nanti akan diupload di formulir. Jadi silakan teman-teman download dulu ini, ditandatangani, diisi, ditandatangani. Di sini nanti untuk download template karya yang tadi berupa frame gitu ya, frame untuk menyatakan bahwa ini memang desain ini kalian ikutkan untuk kompetisi IFCC. Nah, ini silakan dicek di sini juga teman-teman. Sebenarnya untuk upload itu tidak kita wajibkan, tapi kita haruskan. Gimana ya Mas ya? Jadi kenapa kita pengen kalian upload? Karena nanti harapannya satu, selain membantu mempromosikan juga bahwa ada kompetisi ini, tentu kita pengen nanti teman-teman sendiri memang ini loh karyaku gitu. Nah, sini sudah ada informasinya ya. Ini tadi yang saya sampaikan, hadiahnya ada uang tunai, kemudian ada peralatan pendukung kompetensi, dan juga ada short course. Nah, short course-nya ini akan berbeda dari tahun yang sebelumnya. Kalau tahun lalu itu teman-teman memang kesempatannya masih online ya. Nanti kita akan lihat tahun ini harapannya nanti pemenang juga bisa kita datangkan langsung. Jadi kita fasilitasi termasuk tidak secara online, dan juga mendapatkan peralatan-peralatan untuk penunjang pengembangan ngedevelop si produknya sebelum nanti mungkin ada kesempatan untuk bisa mewujudkan seperti itu.
Nah, kemudian nanti kalian bisa daftar di sini. Silakan diisi lengkap. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya nanti kalian semua isi, jangan lupa KTP. Nah, kemudian nanti kalau kalian misalnya sudah mendaftar, pilih kompetisi footwear design, pilih. Udah silakan teman-teman isi di sini dari judul, deskripsi, file karya, cover. Nah, ini cover juga silakan ya, cover karyanya ditentukan. Terus, nah ini kita tetap minta kalian kasih link post Instagram karena nanti kita juga akan share kan Instagram kalian apa untuk yang posting kayak gitu. Nah, ini dia tadi di sini file surat pernyataan originalitasnya jangan lupa diupload juga. Sudah, kalau misalkan ini sudah terupload semua, sudah terisi, publish karya. Nah, nanti publish karya itu kalian akan muncul di sini. Sistem ini akan lebih mempermudah dan kalian bisa langsung tahu bahwa oh karya kalian sudah tersubmit nih, aman kayak gitu. Bahkan nanti mungkin ketika sudah masuk ke tahap kurasi, juri pun nanti akan melakukan penilaian langsung berdasarkan sistem informasi ini, di mana nanti kalau teman-teman lolos ya, kalian tuh akan dapat langsung notifikasi bahwa kalian tuh sudah lolos nominator seperti itu. Dan nanti juga termasuk untuk yang juara juga begitu hari juri selesai menilai, kemudian kita melakukan publish dari tim admin melakukan publish, maka sudah akan langsung terinformasikan ke kalian akan dapat informasi bahwa karya kalian tuh lolos atau tidak seperti itu. Oke, mungkin ini yang mau saya sampaikan terkait tata cara pendaftaran dan juga website untuk informasi tentang kompetisi. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Nanti kalau memang kalian belum ada pertanyaan di sini, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa bertanya juga melalui media sosial @ifcc.id. Jangan lupa di follow atau di @balaipersfoto.ri. Jangan lupa di follow juga. Teman-teman bisa tanya di sana kalau memang masih ada yang dibingungkan seperti itu. Dan pantau terus Instagram kami karena nanti kami akan informasikan berbagai kegiatan dan juga update-update yang lain melalui Instagram kayak gitu teman-teman. Oke, kalau begitu nggak kerasa mungkin waktu kita sudah di penghujung acara nih, Mas Mikael dan juga Mas Ari. Sebelum itu saya juga mau menyampaikan terima kasih Pak Edi sudah bergabung dengan kami sampai akhir acara ini. Dan juga nanti sama ya Pak. Dan juga nanti ditunggu untuk kita bisa berkumpul sambil mengkurasi karya begitu ya. Dan teman-teman, kami nantikan karya-karya kalian tahun ini dengan dikit boleh nggak, Mbak? Kenapa Pak? Kenapa Mas Ari? Nambahin dikit boleh nggak? Boleh, silakan. Mas Mikael mungkin sama Mas Ari kalau mau ada closing statement boleh disampaikan. Sebenarnya sih ini sih, lebih tentang si temanya ini. Dan karena ada tema besar dari IFCC-nya itu Indonesia Melangkah. Jadi coba konsep yang diajukan juga tujuannya untuk mengembangkan isi industrinya atau tentang mengembangkan si arah Indonesia ini supaya lebih baik lagi seperti apa menurut kalian. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalau mencari tentang inspirasi tentang habit ataupun kebiasaan sehari-hari atau fenomena apapun itu, carinya hal-hal yang positif juga yang bisa mengembangkan. Jangan justru nanti ketemunya fenomena-fenomena yang aneh-aneh justru nggak sesuai dengan apa yang mau mengembangkan sesuatu. Seperti itu sih. Ya Mas, jadi tipsnya hati-hati memilih fenomena begitu. Terenggoy dipilih. Ya, mungkin sedikit saya ingatkan kembali teman-teman punya inspirasi di sini ada arti Indonesia untukmu. Kalian bisa angkat budaya, makanan, alam, arsitektur mungkin dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian ada local resources, ada material, inovasi material, terobosan baru di material yang kalian misalkan mungkin temukan dari sehari-hari, entah itu yang mau bicara tentang sekarang kan mungkin lebih ke tentang eco-friendly begitu ya Mas ya. Yeah. Dan juga lain-lain ide-ide dari material budaya dan lain sebagainya silahkan bisa dikembangkan. Kemudian ada local culture eksperimental, itu lebih menekankan ke tentang experience-nya. Kemudian ada habit yang lebih bicara tentang opportunity apa yang bisa dimunculkan. Dan juga ada fenomena nih yang tentang kebutuhan atau keinginan yang mungkin berkaitan dengan lifestyle berarti ya Mas. Ada yang berkaitan dengan lifestyle gitu ya fenomenanya seperti itu. Nah itu tadi teman-teman, kemudian juga jangan lupa template kita terdiri dari 3 poin yaitu konsep dan target market, design exploration dan juga detail produknya. Dan tadi sudah disampaikan Mas Ari bahwa teman-teman bisa mulai proses desain tadi dengan yang pertama adalah menentukan ide dasar dari desainnya, terus kemudian menentukan pricingnya,
define usernya, product position, mood board, membuat mood board, dan juga baru langsung desain development-nya dari baru mungkin langsung ke desain development-nya. Tadi ada ideation, refinement ya Mas ya? Ya, betul. Sama technical package-nya, seperti itu. Teman-teman selamat berkarya semuanya. Oke, kalau begitu langsung saja karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Mas Mikael, terima kasih banyak Mas Ari Ramadan, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Kami tunggu karya-karya kalian. Sampai jumpa di online class berikutnya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Indonesia Footwear Creative Competition atau IFCC adalah kompetisi kreatif berskala nasional di bidang industri alas kaki yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan berdampak pada kemajuan industri sepatu di Indonesia. Menurut saya, IFCC dapat menjadi wadah berkreasi bagi desainer dan juga menjadi tempat untuk mengembangkan skill pribadi dengan challenge yang dihadapi setiap tahunnya. IFCC adalah sebuah kompetisi di mana para desainer bisa saling unjuk gigi. Jadi rasanya IFCC ini bisa menjadi salah satu tolak ukur akan kualitas para desainer lokal Indonesia. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat kepada BPIPI yang masih konsisten menyelenggarakan kegiatan ini dan selalu memberikan ruang kreativitas kepada masyarakat pecinta dan masyarakat industri persepatuan di Indonesia ini. Pendapat tentang event IFCC, menurut saya event ini keren karena merangsang para kreator lokal hingga pegiat seni untuk melahirkan karya baru yang fresh, inovatif, dan bernilai lebih. Motivasi saya mengikuti IFCC ini adalah agar saya bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di internasional. Jadi harapannya mengikuti IFCC mendapatkan semangat untuk berkembang dan juga bisa bersaing secara global. Bagi saya, mengikuti kompetisi ini tidak hanya menambah pengalaman, namun juga menambah wawasan. Karena dalam prosesnya kami dibekali dengan coaching developing design, coaching presentasi, dan juga workshop pembuatan alas kaki. Buat saya, ajang IFCC ini sangat menarik dan memacu kreativitas. Harapan kedepannya, saya berharap event ini akan terus dan selalu berlanjut tiap tahun dan semakin memacu kreativitas teman-teman fotografi dan juga pembuat sepatu, pembuat alas kaki di negeri ini. Menurut saya, IFCC adalah wadah yang baik bagi kami para kreator sehingga bisa berkolaborasi dengan pelaku industri sepatu. Harapan saya ke depannya IFCC bisa terus terselenggara dengan baik dan konsisten sehingga bisa terus menjadi wadah bagi para kreator dan industri kreatif untuk terus berkolaborasi. Yuk jadi bagian dari kemajuan industri alas kaki di Indonesia, dapatkan pengalaman berharga, dan jadilah juara!